Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja dari deep learning atau pembelajaran mendalam ya. Pembelajaran mendalam atau deep learning ini apakah merupakan pendekatan atau merupakan metode atau apa namanya, yang jelas di sini disebut dengan framework. Framework itu berarti kerangka kerja. Seperti kayak understanding by design itu juga kerangka kerja. Jadi tidak hanya pendekatan, berarti tidak hanya model, tidak hanya metode berarti. Oke, kita bahas ya lebih detail dari kerangka kerja ini. Nah, perhatikan lingkaran paling luar ya. Ini disebut dengan kerangka pembelajaran yang terdiri dari empat komponen, yaitu praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Nah, yang kemudian di lapisan kedua dari luar disebut dengan pengalaman belajar. Yang pertama adalah memahami, kedua mengaplikasi, yang ketiga adalah merefleksi. Ini semacam taksonomi ya, kalau ini kita bandingkan dengan taksonomi Bloom atau taksonomi Anderson. Memahami ini adalah C1, C2, kemudian mengaplikasi ini adalah C3, yang paling tinggi, dan merefleksi yaitu C4, C5, C6 ya, mulai dari analisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, kemudian yang lapisan ketiga dari luar ini yang kemarin heboh, yang disebut dengan 3 full itu, atau mindful, meaningful, dan joyful. Di bahasa Indonesia kan menjadi berkesadaran, ini dari terjemahan mindful, kemudian bermakna dari kata meaningful, dan mengembirakan dari kata joyful ya. Nah, kemudian di dalamnya yang paling dalam ini adalah dimensi profil ya. Kalau kurikulum merdeka kita kenal tentang dimensi profil pelajar Pancasila yang ada 6. Nah, di sini ada muncul lagi dimensi profil lulusan. Jadi yang saya ulang, yang pertama ini adalah kerangka pembelajaran, lapisan kedua adalah pengalaman belajar, ini semacam taksonomi ya. Kemudian prinsip pembelajaran yang 3 full itu ya, kemudian yang dimensi profil lulusan ini semacam profil pelajar Pancasila, tetapi ada beberapa persamaan, ada beberapa perbedaan, tapi hampir sama dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti ini kira-kira kalau kita bandingkan dengan deep learning versi aslinya seperti apa. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, dimensi profil lulusan itu terdiri dari 8 ya. Perhatikan dari 8 ya di dalam ini ya. Pertama itu adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ini mirip lah masih dengan profil pelajar Pancasila. Yang dua, kewargaan, ini yang tidak ada di profil pelajar Pancasila. Yang ada itu kebinekaan global ya, ini konsepnya mirip-mirip saja. Yang ketiga, penalaran kritis, ini juga ada di profil pelajar Pancasila. Kreativitas juga ada di profil pelajar Pancasila. Kolaborasi juga ada, komunikasi juga ada. Cuma di profil pelajar Pancasila itu istilahnya gotong royong ya. Sebenarnya gotong royong itu juga di dalamnya ada kolaborasi dan komunikasi. Jadi ya mirip-mirip. Yang kemudian kemandirian, ini juga ada di profil pelajar Pancasila ya. Kesehatan ini yang tidak ada ya. Kesehatan tidak ada. Nanti ini diambilkan dari mana? 8 profil lulusan ini nanti kita tinjau ya. Oke, nah ternyata konsep deep learning atau pembelajaran mendalam itu salah satunya diambil dari buku ini, Deep Learning Engage the World, Change the World, ini karangan Michael Fullan. Nanti kita telaah ya. Nah, ini sedang kita bandingkan, ini adalah konsep dari buku Deep Learning ke karangan Michael Fullan dan teman-temannya. Kita bandingkan sekarang ya. Praktek pedagogis ini ternyata diterjemahkan dari sini, pedagogical
practices. Kemudian lingkungan pembelajaran diambil dari ini, learning environments. Kemudian pemanfaatan digital diambil dari leveraging digital. Nah, kemudian kemitraan pembelajaran diambil dari learning partnership. Jadi fix ya, ini diambil dari buku Deep Learning Michael Fullan ya. Kemudian di dalamnya di sini juga ada pembelajaran mendalam. Di sini disebutnya deep learning. Jadi diadaptasi dari buku Michael Fullan. Cuma bedanya kalau pembelajaran bermakna versi Indonesia ini ada 2 lapisan di dalamnya. Lapisan pengalaman belajar, ini ya pengalaman belajar. Kemudian prinsip pembelajaran ya. Yang ini prinsip ya, mengembirakan, berkesadaran dan bermakna. Ini namanya prinsip pembelajaran. Yang merefleksi warna kuning ini adalah pengalaman belajar. Jadi diadaptasi tapi ditambahi lagi 2 lapisan ya. Kalau deep learning karya Michael Fullan itu hanya 2 lapisan. Kalau deep learning atau pembelajaran bermakna versi Indonesia itu 4 lapisan ya. Oke, lanjut sekarang. Nah, ini ya yang 8 dimensi lulusan itu diambil dari sini ya. Ini juga ada di bukunya Michael Fullan ya. Critical thinking itu diterjemahkan menjadi bernalar kritis, communication diterjemahkan menjadi komunikasi, ini kreativitas, citizenship diterjemahkan menjadi kewargaan, collaboration diterjemahkan menjadi kolaborasi. Nah, yang karakter tidak ada. Yang karakter tidak ada ini dihilangkan, dihapus tapi diganti. Diganti dengan apa? Dengan kesehatan tadi ya, dengan kemandirian dan keimanan. Nah, ini kemandirian, keimanan sama kesehatan diambil dari mana kira-kira? Nah, ternyata diambil dari Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional ya. Perhatikan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan seterusnya. Nah, ini agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian sehat, kemudian mandiri. Jadi 3 dimensi yang tidak ada di bukunya Michael Fullan, yaitu keimanan, kesehatan, dan kemandirian itu diambil dari sistem pendidikan nasional, yaitu tentang fungsi pendidikan nasional ya, sehingga menjadi 8 ya, menjadi 8. Nah, sekarang kita bandingkan sekarang dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang apakah mirip-mirip atau berbeda atau sama persis, kita lihat ya. Di profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Tapi kalau di profil lulusan deep learning atau pembelajaran mendalam itu ada 8, tetapi itu banyak sekali kemiripannya. Nanti cuma 1 ternyata perbedaannya. Kita lihat di sini ada beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia. Nah, di sini ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sama persis maknanya, cuma hanya kalimatnya aja berbeda. Mandiri, nah ini juga ada, cuma di sini kemandirian. Nah, ini kata sifat, ini kata benda. Jadi cuma beda kata sifat sama kata benda. Kemudian kreatif, ya kreatif kata sifat. Di sini menjadi kata benda, kreativitas. Bernalar kritis kata kerja, kalau ada itu berarti kata kerja. Di sini ada yang namanya penalaran kritis kata benda. Apalagi, nah ini kebinekaan global. Di sini tidak ada, tetapi sebenarnya mirip aja dengan kewargaan ya. Jadi kebinekaan global mirip dengan kewargaan ya. Jadi sebenarnya di profil pelajar Pancasila ini semua ada di 8 dimensi lulusan, profil lulusan pembelajaran mendalam. Nah, di sini ada gotong royong. Nah, di profil pelajar Pancasila ada gotong royong. Apakah di 8 dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam ada gotong royong? Tidak ada, tetapi ada sebenarnya kolaborasi sama komunikasi. Jadi kolaborasi, komunikasi itu sejatinya adalah gotong royong ya.
gotong royong itu di dalamnya pasti ada komunikasi, pasti ada kolaborasi. Jadi kalau gotong royong itu lebih mengindonesia sebenarnya ya. Kemudian kepentingan global juga lebih mengindonesia. Kalau kewargaan ini istilah diambil dari bukunya Michael Fullan. Jadi apa bedanya? Cuma ini saja, kesehatan. Jadi yang ada di profil pelajaran Pancasila itu cuma kesehatan ya. Coba kita cek lagi. Keimanan ada. Penerapan kritis di profil pelajaran Pancasila ada. Kewargaan ya mungkin tidak sama persis tapi judulnya kebinekaan global. Kreativitas ada. Kemandirian ada. Komunikasi, kolaborasi ada, tetapi namanya gotong royong. Jadi sebenarnya ya mirip-mirip saja ya antara profil pelajaran Pancasila dengan 8 dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam. Cuma bedanya cuma kesehatan ya. Kesehatan ini diambil dari mana? Diambil dari sistem pendidikan nasional ya.